Baik, terima kasih. Hei, hei cantik. Wah. Dasar brengsek, gak tau malu. Kamu nggak boleh merundung ibuku. Sebagai pria kamu merundung janda dan anaknya. Kamu gak tahu malu ya? Pergi dari sini, atau ku panggil polisi. Baiklah, baik. Kamu tunggu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Baby sudah lindungi Mama. Mama jangan khawatir. Kalau Baby sudah punya uang, kita bisa cari Papa. Dengan begitu, gak akan ada yang merundung kita lagi. Mama, aku akan mengantar makanan dulu. Maafkan aku. Mama gak tahu siapa papamu. Semuanya maafkan aku. Aku mau tutup hari ini. Hah? Minggir! Semuanya, minggir. Jangan halangi jalanku. Minggir! Buat apa kamu? Ini semua karenamu. Makanya Pak Ian mengambil lagi rumah seluas 200 meter itu. Bayar kerugian kami. Sekarang juga. Selama 7 tahun, kalian sudah merampok semua uangku. Apalagi mau kalian? Hah, Ibu, jangan basa-basi geledah tempat ini. Wah. Ada di sini. Yang satu itu uang sekolah untuk Baby. Yang kamu ambil. Minggir! Ibu, lihat ini. Bulan-bulan yang lalu, bisnis berjalan baik kan? Kalian sudah merampas warisan ayahku, tapi kalian masih mau memerasku. Mama, uang pengantar makanan sudah kebawa kembali. Kalian mencuri uang mamaku lagi? Aku akan panggil polisi untuk datang dan menangkap kalian. Heh, dasar brengsek kecil. Akan kutampar kamu. Beraninya kamu bicara. Kasih itu. Dasar aku saja, jangan sentuh anakku. Lepaskan aku, sini. Iya, ayah. Jangan paksa aku lagi. Ku bawa cucumu kembali padamu. Sekarang juga ya. Pak Hans, kamu benar-benar menenggelamkan kakimu sendiri. Demi menghadapi Pak Tua yang memaksamu menikah, kamu ngarang cerita putri yang berumur 7 tahun. Kamu gak bisa bohong lagi. Lepaskan aku cepat. Ah, dasar brengsek kecil, beraninya menggigitku. Kasih padaku. Bulan depan, kami akan kembali. Kembalikan uangku. Ini tabungan untuk mencari Papa. Apa Baby memang gak punya Papa, Mama? Kalau enggak, kenapa mereka terus merundung kita begini? Baby punya papa. Papamu pasti akan menemukan kita. Benar, Mama. Uang ini mirip sekali dengan gambaran papaku. Apa dia memang papaku? Wajah ini kelihatannya gak asing. Mama, apa mungkin ia papaku? Gadis kecil, kamu mau bantu aku bermain peran? Kalau sudah selesai, aku kasih kamu imbalan yang banyak. Cukup untuk bersekolah. Dan mamamu bisa selesaikan masalah dengan orang-orang tadi. Pak, terima kasih. Tapi aku gak berani kamu terlibat urusanku. Tuan, aku setuju. Oh, Janji merah muda gak akan berubah selama 100 tahun. halo, Hans. Kamu bilang pada aku, kalau kamu dan ibu anak itu berpisah, tapi selama 7 tahun kamu gak jumpakan aku dengan cucuku. Kali ini kamu yang bilang, kalau kamu bakal bawa dia pulang. Aku kasih tahu kamu, aku sudah mengundang semua teman dan saudara untuk hadir di acara pengenalan keluarga. Kalau aku gak melihat cucuku, aku gak akan melepasmu dengan damai. Sudah dikumpulkan tas dengan 7 warna untuk menyambutnya pulang. Tapi sampai sekarang aku masih juga belum jumpa dia. Hei dasar bocah tengik. Apa itu sebabnya? Kamu gak mau kencan buta? Makanya kamu bohongi aku ya? Kamu mau buat aku marah sampai mati? Ayah, jangan marah dulu. Aku gak bermaksud begitu. Mantan pacarku dan aku baru saja kembali bersama.
Dia dan cucumu sudah ada dalam mobilku. Aku segera bawa mereka pulang ke rumah leluhur untuk bertemu kamu. Siapa namamu? Namaku Baby Low. Mulai sekarang, namamu Baby Wendy, putri dari Hans Wendy. Gadis yang baik, coba panggil aku Papa. Dasar brengsek, beraninya menutup teleponku. Kamu cepat ke bawah kasih tahu orang dapur. Siapkan hidangan yang sesuai dengan selera anak-anak. Siapkan juga aneka kue dan pangsit asin. Jangan sampai ada yang terlupakan, ya. Kalian berdua, cepat ke tos serba dan beli semua mainan yang disukai anak kecil. Dan juga gaun putri, ya. Kamu segera bersihkan kamar. Di lantai 2 yang menghadap selatan, siapkan juga kasur yang paling empuk. Jangan lupa tambahkan boneka. Cepat pergi. Baik, Pak. Akhirnya aku punya cucu perempuan. Cucu perempuanku akan segera pulang. Paman, jangan terlalu cepat merayakannya. Cucu perempuan ini bisa saja palsu. Sudah 7 tahun dan dia belum pernah membawa seorang anak. Tiba-tiba saja ada cucu perempuan. Selama 18 generasi keluarga Wendy belum pernah ada perempuan. Aku takut kalau Hans cuma membodohimu karena dia gak mau kencan buta. Itu benar, Kak. Anak-anak zaman sekarang melakukan segala cara untuk menghindari pernikahan, makanya begitu. Kurasa Hans bosan mendengar omelanmu. Jadi dia membayar seorang anak untuk mengelabuimu. Kalau dia berani memakai anak ini untuk menipuku, akan kupatahkan kakinya. Mama, kamu terlihat seperti seorang peri. Kamu juga cantik. Baby, ulangi apa yang baru saja Papa ajarin kamu. Aku ingat itu, Papa. Aku akan bilang, aku putrinya Papa. Namaku Baby Wendy. Terpisah lama karena Mama gak mau bersama Papa. Makanya kami gak pulang untuk menjumpai kakek. Ya, Pak Hans, jumlah uang yang kamu sebutkan itu kamu kasih kalau semuanya sudah selesai kan? Aku sangat membutuhkannya untuk membayar uang sekolah baby. jangan cemas. Selama kamu buat ayahku senang, akan banyak bayarannya. Paman Hans, bukan, Papa. Tenang saja, aku akan bekerja sama dengan baik. Aku akan menyelesaikan misi ini. Gadis yang baik. Selama kami bisa dapat uang, kami bisa tinggal di kota dan melanjutkan pencarian papaku. Tapi aku berharap Paman Hans itu papaku. Ya ampun, dia benar-benar bawa anak itu pulang. Aksinya terlihat cukup meyakinkan. Ibu, yang dia bawa pulang itu cuma peran pengganti. Kakak sepupuku gak semampu itu. Bahkan perempuan pula, dalam keluarga Wendy, apa ada gen untuk perempuan? Berani sekali mengelabuiku. Dia nggak mungkin menguasai semua harta keluarga Wendy. Ayo. Ayah, Bocah tengik, kalau kamu berani bawa cucu perempuan palsu untuk mengelabuiku, aku akan... Kaki, akhirnya aku bisa ketemu kamu. Hei, Kaki, akhirnya aku bisa ketemu kamu. ya ampun, cucu perempuanku. Mari kakek lihat kamu. Ya ampun, mata ini terang sekali. Terlihat mirip sekali dengan mata papamu waktu kecil. Oh, tunggu, bukan. Tapi 100 kali lebih cantik dari papamu. iya. Ayah, itu semua berkat mantumu yang cantik. Bagus sekali. Paman, jangan mudah tertipu. Anak ini nggak ada miripnya dengan keluarga Wendy. Sudah pasti dia sengaja mencarinya untuk membuatmu senang. Wendy, Ya ampun, kamu pasti istri keponakanku ya? Penampilannya terlihat lembut sekali. Putri keluarga mana kamu? Gimana kamu bertemu dengan Hans dari keluarga Wendy? Salam hormat, Nenek. Namaku Baby Wendy. Aku cucumu. Gadis kecil ini bahkan mengaku sebagai keluarga kaya ini. Gak tahu diri. Apa dia pantas jadi keponakanku? baby, sini. Mari sini dengan kakek. Oh sayang, ya ampun, kakek sudah menyiapkan kue-kue enak. Jangan berdiri di sini. Mari masuk ke rumah, ya. Paman, tolonglah. Ayo, Mama, jangan gugup. Anggap saja kita sedang bermain rumah-rumahan. Selama kita bekerja sama dengan baik, kita bisa menyelesaikan misinya. Kamu memang sangat berani. Aku harus belajar darimu. Selama kita dapat uang, kita bisa tinggal di kota dan mencari papa. mencari papanya. Benar. Papanya ke kota untuk bekerja. Dan selepas itu dia nggak ada kabar. Kami mau tinggal di sini untuk mencari kabar tentang papanya.
Ternyata mereka mencari suaminya. Ibu dan anak hidup dalam kesusahan. Pria itu memang nggak bertanggung jawab, meninggalkan ibu dan putrinya yang sebaik ini. Cih. Ayah, Oh ya ampun, cantik sekali. Akhirnya Hans juga bisa membentuk keluarga. Bahkan mengizinkanku memeluk cucu perempuan keluarga Wendy. Lihat kalian bertiga, sungguh harmonis. Hah? Paman, tiba-tiba saja kakak sepupu bawa seorang putri. Ini sangat mencurigakan. Ini palsu. Hentikan saja, kenapa peduli sekali? Lihat cucuku ini, pintar dan mempesona sekali dia. Selama aku suka nggak masalah. Tapi paman, Mari sini dengan kakek. Ya ampun. Cucuku yang baik. Sudah 18 generasi keluarga Wendy menantikan cucu perempuan. Ya ampun, baby sangat mempesona. Baby, kakek sudah suruh orang untuk membeli mainan kesukaanmu. Apapun yang kamu minta, kakek akan belikan untukmu. Terima kasih kakek. Kakek memang terbaik. Oh, babyku juga sangat baik. Hei, baby, kakek mau memperlihatkan kamarmu. Ayo. Ya. Ayo sini, pegang tangan kakek. Ayo kita lihat kamarnya. Ibu, apa ini? Ini rambutnya bocah tengik itu. Nanti kita uji banding dengan punya Hans. Besok kalau hasilnya keluar, akan kubongkar siapa ibu dan anak itu di acara pengenalan keluarga. Hai. Lama Iya, gak sudah jumpa. lama kita Sibuk nggak apa bertemu. sekarang? Ada beberapa yang proyek harus aku baru. kerjakan. Aku sudah dengar latar belakang gadis itu dengan jelas. Dia itu cuma orang udik, penjual makanan di pinggir jalan seharian. Dan gadis kecil itu juga anak haram. Ayah kandungnya juga nggak diketahui. Kalau begitu, sempurna sekali. Kamu hubungi dokter Bambang, bilang padanya untuk mengawasinya. Kalau hasil tes DNA keluar, segera kirim ke kita. Aku mau lihat di acara pengenalan keluarga di depan banyak orang. Gimana Hans membela dirinya? Aku nggak menyangka anak ini putri kandungnya Pak Hans. Apa? Dalam 18 generasi keluarga Wendy, cuma ini satu-satunya cucu perempuan. Kalau Pak Wendy tahu, dia pasti kegirangan. Akan kubawa hasilnya dan kukasih pada Pak Wendy langsung. Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Kenapa, Baby? Belum datang juga. Pak, Tuan Hans dan Nona sudah datang. Oh, Apa ini istrinya Pak Hans dan nona muda? Aura ini, pasti kamu tahu. Mereka dari keluarga terpandang. Pasti waktu itu Nona lari saat hamil. Pak Hans kesulitan mengejarnya lagi. Dan akhirnya bisa dikenalkan di keluarga ini. Peh, keluarga terpandang apanya? Apa maksudmu mengejar? Mereka banyak sekali menonton drama. Pertunjukan bagus, segera dimulai. Maafkan aku nggak terbiasa pakai sepatu hak tinggi. Bersandar saja padaku. Dia benar-benar perhatian. Aneh sekali, melihatnya sedekat ini. Dia terlihat nggak asing. Dan nada bicara itu juga, di mana ya aku pernah berjumpa? Kenapa aku nggak bisa mengingatnya? ya ampun, Baby. Mari sini. Cepat sini dengan kakek. Kakek, aku sangat merindukanmu. Cucuku yang baik. Biar kakek lihat kamu sini kulihat. Apa kamu sudah bertambah tinggi? Kakek, ini kado pertemuan yang Baby bawakan buatmu. Oh, Aku yang menggambar lukisan ini. Aku harap kamu suka. aku sangat suka. Suka sekali. Kakek, Baby juga gambarin cucu perempuan yang banyak. Semoga kamu punya cucu perempuan yang banyak. Terima kasih, Baby. Kakek sangat menyukai kado ini. Cucumu tahu sekali apa yang Anda pikirkan, Tuan Wendy. Dia tahu kalau Tuan suka cucu perempuan. Bahkan banyak menggambarnya. Baby, memang anak yang bijak. Baby baik sekali. Kalau dia cucu kandungku, pasti bagus sekali. Pak Hans, apa acara pengenalan di kota selalu semewah ini? Banyak sekali hidangan. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Iya, makan apapun yang kamu mau. Ambil saja, jangan malu-malu. Cucu yang baik Baik sekali, kerja yang bagus. Anak yang baik. Aku temani kamu makan.
Kalau enggak, kamu kesepian duduk sendiri. Bagus, baby. Kenapa orang kota suka makan mie yang gak dimasak begini? Mama, apa mungkin rasanya enak? Kamu mau mencobanya? Ayo. Tadinya aku pikir dia nona muda keluarga terpandang. Ternyata dia nggak tahu etika sopan santun. Makan fase sambil jongkok. Dia pikir ini pintu masuk desa. Bahkan pembantuku saja tahu cara pakai garpu. Dasar nggak beradab. Aroma kampungnya sudah menyerap ke dalam darah, gak bisa dirubah. Walaupun dia pakai pakaian yang mewah, masih saja terlihat kampungan. Cepat atau lambat, kebodohannya akan terungkap. Mama, apa mereka menertawakan kita? Apa kita berbuat salah, Ma? Enggak, baby nggak berbuat salah apapun. Ini semua salah mama. Aku belum mengajarkan etika. Tadi kamu diperlakukan gak adil. Kenapa dia harus pura-pura? Dasar gak beradab. Baby, memang supit dari negara kita lebih mudah digunakan. Nggak seperti beberapa orang yang cuma memuja barang orang asing. Papa, kakek, Nah, ini cucuku yang baik. Makan sayuran yang banyak. benar-benar. Tentu saja sumpit lebih mudah dipakai. Benar-benar, Tuan Wendy memang benar. Papa, kenapa mereka tadi mengejek dan menertawakan kita? Tapi sekarang malah bilang cara makan begini bagus. Kenapa mereka cepat sekali berubah? Karena baby nggak salah dan kita juga nggak salah. Kadang-kadang saat lihat orang lain beda, mereka akan kompak ngejeknya. Tapi saat mereka tahu orang yang berstatus tinggi juga berbeda, mereka akan cepat berubah sikap. Kamu cuma harus ingat, selama kamu berbuat benar, kamu nggak perlu takut. Hari ini, sebenarnya acara pengenalan keluarga Wendy. Harusnya kata-kata itu nggak disampaikan. Tapi demi keluarga Wendy, tetap ada hal yang harus kusampaikan. Anak ini sebenarnya bukan keturunan keluarga Wendy. Mana mungkin keluarga Wendy punya gen untuk punya keturunan perempuan? Nona kaya apanya? Dia cuma wanita yang datang dari pinggiran desa. Bahkan belum nikah, tapi sudah melahirkan anak. Saat ini siapa ayah dari anak ini belum diketahui. Kamu berencana menggunakan anak ini untuk mendekati keluarga Wendy? Apa ada salah paham dalam masalah ini? Sama sekali nggak ada. Aku sudah bawa rambut anak ini untuk tes uji DNA. Hasilnya akan segera tiba di sini. Kalau saatnya tiba, aku mau lihat gimana kalian ibu dan putrinya berpura-pura. Aku sudah menghubungi ibu tirimu dan kakakmu. Mereka menuju ke sini. Kalau waktunya tiba, tanya keluarganya. Kalau dia hamil di luar nikah dan melahirkan anak haram itu. Mama, jangan takut. Paman, apa semuanya baik-baik saja? Kenapa mereka kejam sekali sama Mama? Ternyata baby bukan cucuku. Anak yang baik. Kenapa dia nggak jadi cucu kandungku? Ya ampun. Dia sebenarnya sama sekali bukan cucu kandungmu. Hans cuma mau buat kamu senang. Makanya dia mencari mereka untuk menipumu. Kalau kamu masih membela mereka, reputasi keluarga Wendy akan hancur. Dendi, kenapa kamu buat ini? Kamu dasar binatang. Hah? Masalah sebesar ini kamu malah berani menipuku. Aku benar-benar mengira kalau aku punya cucu perempuan. Ayah, Kamu masih berani kasih penjelasan? Mama, apa dia menyakiti Mama? Apa ini semua karena aku? Makanya dia dipukul. Baby nggak salah. Ini salah mama. Harusnya aku nggak memainkan drama ini. ayah, gimana keadaanmu? Apa aku harus panggil dokter? Sepertinya kita sudah buat kacau.
Kakek akan baik-baik saja kan? Dasar wanita nggak punya malu. Kamu memang tipikal orang kampung yang hamil di luar nikah. Dan kamu masih bermimpi masuk keluarga Wendy? Buang saja ilusimu itu. Aku jijik padamu. Dasar nggak tahu malu. Jangan coba bertahan lagi, laporan tes akan segera datang. Kalau buktinya sudah jelas, kalian berdua, ibu dan anak, jangan berharap bisa hidup damai. Kalau Tuan Wendy sudah lihat laporan ini, marahnya akan mereda. Ya Tuhan, aku mencarinya siang dan malam cuma untuk berharap punya cucu yang ada di sisiku, berbicara denganku. Tapi apa hasilnya? Semua hasilnya palsu. Ayah. Paman. Sudah lama aku bilang padamu, dia bukan cucumu. Tapi kamu gak mau percaya. Kamu tetap merasa kalau Hans gak akan menipumu. Hans, kamu luar biasa. Masalah sebesar ini, kenapa kamu tetap saja menipu Paman? Lihat betapa marahnya Tuan Wendy padamu. Kakak, jangan terlalu marah dan mengganggu kesehatanmu. Masalah ini juga karena Hans. Terlalu bodoh. Ini juga karena ibu dan anaknya. Mereka berlakon bagus sekali. Dasar anak durhaka. Dalam hidupku, aku cuma mengharapkan cucu perempuan. Tapi kamu berani menipuku. Kamu mau aku marah sampai mati sehingga kamu puas? Hah? Pak Hans memang bodoh. Dari semua orang banyak, dia malah menipu Tuan Wendy yang sangat menyayanginya. Benar. Kalau cari orang untuk sandiwara, harusnya dia cari yang pantas. Kenapa juga dia cari orang yang udik, yang gak paham aturan? Bukannya itu mengungkap kelemahan satu sama lain? Mama, ayo pergi. Semua orang di sini nggak suka pada kita. Sudah lama aku tahu. Dasar bocah bodoh. Mana mungkin kamu punya aura keturunan keluarga Wendy? Cara kamu bersikap cuma memancarkan kesan kampungan. Kamu memang gak sederajat dengan keluarga Wendy kami. Dan kamu masih pura-pura jadi cucu di sana. Dua penipu ini, apa kalian masih ingin menipu keluargaku? Tunggu saja. Dan lihat, aku akan menjebloskan kalian semua ke penjara agar kalian tahu akibat menipu orang. Mama, aku nggak mau masuk penjara. Tutup mulutmu. Diam sekarang juga. Apa yang kamu dapat dengan memamerkan kekuasaanmu kepada seorang anak? Paman tertua, kenapa kamu masih membela mereka? Aku sudah bilang padamu, dia bukan cucumu. Aku sudah melakukan tes. Hasilnya akan segera keluar. Hasil tesnya sudah keluar. Tuan. Wah, Kakak tertua, lihat sekarang. Ini laporan tes. Hans dan anak ini, lihatlah sendiri. Apakah aku berkata benar atau enggak? Paman tertua, gimana? ada yang gak beres. Dokter Bambang bilang kalau hasilnya itu anak kandungnya. Kakek pasti akan sangat bahagia. Kenapa sekarang dia terlihat seperti terkejut? Paman tertua, yang kukatakan gak salah. Anak ini bukan bagian dari keluarga Wendy. Telepon polisi. Tangkap ibu dan anak ini. Bibi kedua, sepupu. Jangan berlebihan. Ini nggak ada hubungannya dengan Siska dan Baby. Kalau ada apa-apa arahkan saja padaku. Hans, kamu terlalu naif. Mereka menipumu. Dan kamu malah membantu mereka menghitung uang. Diamlah. Master tertua, apa yang tertulis di sana? Anak itu, apa dia benar-benar anak kandung Pak Hans dan cucu kandungmu? Dasar bajingan. Berlututlah kepadaku. Mungkinkah laporan yang diambil salah? Atau ada kesalahan di pihak Dokter Bambang? Hal lain yang kamu tipu dariku. Masalah sebesar ini kamu berani menyembunyikannya? Hah? Apa kamu berpikir aku sudah hidup terlalu lama? Jadi kamu ingin membuatku marah sampai mati? Ayah, aku sudah lama mewarisi grup ini. Perusahaan Wendy semua modal ada di tanganku. Kalau aku membuatmu marah sampai mati, apa untungnya bagiku? Ayah, aku sudah lama mewarisi grup ini. Semua modal ada di tanganku. Kalau aku membuatmu marah sampai mati, apa untungnya bagiku? Kamu? Ya ampun. Hans, jadi kamu mengakui kamu menipu master tertua ya? Sepupu, perusahaanmu punya puluhan ribu orang yang bergantung padamu. Kalau kamu melakukan ini, orang-orang di bawahmu pasti nggak akan terima. Aku mengerti, harta keluarga ini cepat atau lambat akan menjadi milikku dan ibu. Kenapa?
kamu mau mengelolanya dan menggantikanku. Bajingan sialan ini. Kita lihat hari ini aku akan mengajarmu. Paman bos, cuma ingin membuatmu senang. Kalau kau masih marah, pukul saja Atu. Baby. Apa kalian dengar itu? Anak kecil itu memanggil Hans bos. Artinya, dia dipekerjakan oleh Hans. Kalau Baby benar-benar anakku, itu pasti sangat indah. Baby, katakan padaku, kenapa kamu bukan cucuku? Kalau kamu cucuku, itu akan sangat baik. Paman tertua, kenapa kamu terus membelanya? Dia bukan cucumu. Tapi, saat aku melihat Baby, aku merasa sangat dekat dengannya. Gimana kalau laporan itu palsu dan dia sebenarnya cucuku? Lalu apa yang harus kulakukan? Tuan, tolong lihat dengan teliti. Tolong jangan salah paham. Semuanya nggak seperti yang kamu pikirkan. Tolong lihat dengan teliti. Tolong jangan salah paham. Semuanya nggak seperti yang kamu pikirkan. Pinggir, Tuan! Baby. Meskipun Baby bukan cucuku, lalu kenapa? Aku sudah menganggapnya sebagai cucu kandungku. Bicara, siapa yang membawamu ke keluarga Wendy? Apa kamu mengincar harta keluarga Wendy? Kalau ada apa-apa, salahkan saja aku. Jangan menyiksa anakku. Arahkan saja padaku. Aku menargetkanmu. Jangan pikir karena Hans melindungimu, aku nggak akan menyentuhmu. Ma, sakit sekali ya. Coba Bibi sentuh mereka kalau berani. Kalau aku sentuh gimana? Sepupu, jangan bilang cuma karena mereka berdua. Kamu akan memukul ibuku. Kamu, paman tetua, lihat dia. Gak ada yang boleh bersikap kasar. Kakak tertua, dia bukan cucu kandungmu. Kenapa kau membelanya? Apa katamu? Hah? Cuma karena mereka bukan keluarga Wendy? Apa berarti mereka boleh dipukul? Kamu gak melihat ibu janda dan anak yatim ini sangat kasihan, tapi kamu kejam memukul mereka. Astaga, benar-benar ibu janda dan anak yatim. Wanita tak tahu malu ini datang untuk menipu uang keluarga Wendy. Anak itu, kita nggak tahu dia anak bajingan siapa. Hei! 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 Tolong lihat lebih teliti. Tolong jangan salah paham. Semuanya nggak seperti yang kamu pikirkan. Minggir, Tuan. Meskipun Baby bukan cucuku, lalu kenapa? Aku sudah menganggapnya sebagai cucu kandungku. Bicara, siapa yang membawamu ke keluarga Wendy? Apa kamu mengincar harta keluarga Wendy? Kalau ada apa-apa, salahkan saja aku. Jangan menyiksa anakku. Arahkan saja padaku. Aku menargetkanmu. Jangan pikir karena Hans melindungimu, aku nggak akan menyentuhmu. Ma, sakit sekali ya. Coba Bibi sentuh mereka lagi kalau berani. Kalau aku sentuh gimana? Sepupu, jangan bilang cuma karena mereka berdua. Kamu akan memukul ibuku. Kamu, paman tetua, lihat dia. gak ada yang boleh bersikap kasar. Kakak tertua, dia bukan cucu kandungmu. Kenapa kau membelanya? Apa katamu? Hah? Cuma karena mereka bukan keluarga Wendy? Apa itu berarti kamu boleh memukul? Kamu gak melihat ibu janda dan anak yatim ini sangat kasihan? Kenapa kamu begitu kejam? Astaga, benar-benar ibu janda dan anak yatim. Wanita tak tahu malu ini datang untuk menipu uang keluarga Wendy. Anak itu, kita nggak tahu dia anak bajingan siapa. Hei! 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 Anak itu, kita nggak tahu dia anak bajingan siapa. Kamu, apa yang dia katakan itu benar? Kenapa kalian memfitnahku? Kenapa kalian terus menyudutkanku? Memfitnah? Kalau begitu kenapa kalian gak kasih tahu di mana ayah anak itu? Sekarang. Dia bahkan gak tahu di mana ayah anak itu. Dia cuma tipe wanita yang tidur sembarangan dengan pria. Anaknya cumalah seorang anak haram. Jangan bicara seperti itu tentang anakku. Dia punya ayah yang jelas. Cuma saja, cuma dia nggak bersama kami sekarang. Astaga, gak bersama kalian ya? Alasan yang sangat lemah. Siapa yang percaya? Gak seperti itu. Kalian orang jahat.
Tunggu sampai aku menemukan ayahku. Ayah nggak akan membiarkan kalian. Masih saja bicara tentang mencari ayahmu. Apa kamu tahu seperti apa ayahmu itu? Hah? Berani sekali kamu bermimpi. Aku tahu. Untuk menghasilkan uang untuk sekolahku, Papa pergi ke kota untuk bekerja sebagai ibu rumah. Kata Mama, Papa merupakan orang yang paling bertanggung jawab. Papa sangat baik kepada Mama dan aku. Pergi ke kota bekerja cuma karena dia ingin kami berdua memiliki kehidupan yang baik. Benar, Baby benar. Aneh sekali. Kenapa mendengar kata-kata baby membuat hatiku sangat sakit. Oh, baby, kamu benar-benar anak yang pengertian. Masih sangat kecil, namun sudah tahu membela orang tuamu dan begitu memahami mereka. Kalau kamu cucuku, bahkan kalau aku bermimpi, aku akan bangun sambil tertawa. Kalau kamu, benar-benar bajingan. Lihat perbuatan baik yang sudah kamu lakukan. Berlutut untuk sekarang. Ayah, kenapa kamu memukulku? Kenapa aku memukulmu? Hah? Kalau kamu nggak membawa ibu dan anak itu ke keluarga Wendy, apa semuanya akan jadi kacau seperti ini? Anak gak berbakti. Anak gak berbakti. Paman tertua. Kakak, kamu nggak apa-apa? Perlu panggil dokter? Silakan duduk. Tunggu sebentar. Ini milikku. Aku masih perlu. Tuan, aku menemukannya. Dokter Bambang berpesan, laporan ini harus diserahkan langsung ke tangan Anda. Tolong lihat dengan teliti. Sekarang benar-benar kacau. Apa yang mau dilihat? Kakak, kamu nggak apa? Gimana kalau kita panggil dokter? Hah? Anak gak berbakti. Berlutut sekarang juga. Sepupu, lihat paman tertua. Dia sudah setua ini, sudah buruk kamu gak berbakti merawatnya, malah masih membuat masalah sebesar ini. Bahkan aku gak sanggup melihat ini lagi. Han, jadi anak baik dan cepat akui kesalahanmu. Setelah itu lempar dua penipu ini ke kantor polisi. Anggap saja masalah ini selesai. Jangan membuat orang tua itu marah lagi. Bu, kenapa kamu masih membelanya? Tenang saja, dia nggak akan tega memasukkan ibu dan anak itu ke penjara. Lihat cara dia memandangnya. Hatinya jelas sudah goyah. Oh, aku mengerti sekarang. Dengan begitu, dia akan melindungi ibu dan anak itu untuk melawan paman tertua. Lalu, paman tertua akan semakin sakit hati. Seseorang, tangkap dua penipu ini yang menargetkan keluarga Wendy. Bawa mereka ke kantor polisi. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Loh, kenapa kamu masih membela ibu dan anak itu? Jangan bilang kamu sudah menyukai wanita dengan anak kecil ini dan ingin membesarkan anak orang lain. Kalau hal ini bocor, reputasi keluarga Wendy akan hancur olehmu. Sepupu, kamu itu orang yang berkuasa di perusahaan. Tapi kamu malah ingin menikahinya dan membesarkan anak pria lain. Kalau ini tersebar, di mana wajah keluarga Wendy di hadapan kalangan atas? Paman tertua, apa aku benar? Tuan muda keluarga Wendy yang terhormat, yang berkuasa dan memiliki semuanya. Kenapa dia harus melirik orang kampung seperti itu? Yang juga seorang ibu tunggal dengan anak. Mana mungkin, wanita seperti ini bahkan gak pantas membawa sepatu kami. Kenapa Pak Hans tertarik padanya? Kalian cuma bisa menghina ibuku. Anak gak berbakti. Lihat apa yang sudah kamu sebabkan. Apa yang tertulis di sana? Mataku nggak salah lihat kan? Sepertinya aku memang sudah tua. Penglihatanku makin kabur. Aku nggak bisa membaca tulisan ini dengan jelas. Kamu, ambilkan kacamata bacaku. Baik Tuan. Paman tertua, apalagi yang perlu dilihat? Semuanya sudah sangat jelas. Itu urusanku. Apa hubungannya denganmu?
Ini bukan tempat untukmu membuat masalah. Paman tertua, sepupu sudah mengaku sendiri 2 orang ini dipekerjakan untuk menipu Anda. Berhenti berharap pada kemungkinan kecil. Minggir! Urusanku, bukan urusanmu. Orang tua ini benar-benar keras kepala. Pantas saja dia dimanfaatkan oleh ibu dan anak itu. Astaga, lihat gimana jamuan bagus ini. Benar-benar hancur oleh ibu dan anak kampungan ini. Benar-benar sia. 2 penipu saja berani bermimpi. Kalian berani masuk ke keluarga Wendy. Lihat diri kalian di cermin. Apakah kalian pantas? Jaga ucapan kalian. Jaga mulut kalian, kumpulkan pahala. Berhenti memfitnah orang. Sepupu, kami sedang mencoba membantu kamu. Kamu merupakan pewaris yang berkuasa di keluarga Wendy di masa depan. Kamu nggak boleh terlihat dengan perempuan seperti ini. Hans, kamu bisa dapatkan perempuan manapun. Kenapa harus dikendalikan oleh ibu kampungan, pemburu uang seperti ini? Coba kau pikir sekali lagi. Pikirkan saja, berapa banyak pria yang sudah dia kenal. Dia bahkan gak tahu ayah anak ini. Mana pantas dia jadi pewaris keluarga Wendy. Diam! Tanpa bukti, jangan membuat tuduhan palsu. Apa yang aku katakan merupakan kebenaran. Kalau kamu gak percaya, panggil saja keluarganya untuk menghadapinya. Dasar kamu, anak gak berperasaan. Apa kamu pikir sembunyi di keluarga kaya bisa melepaskanmu? Biar ku kasih tahu. Gak peduli di sudut manapun kamu sembunyi, aku akan menyeretmu keluar. Kalian gak boleh lagi menindas ibuku. Anak sialan, berani melawan nenekmu? Akan kupukul kau sampai Berani mati. membuat keributan di rumah keluargaku. Mau cari mati. Penjaga, seret 2 pembuat masalah ini keluar. Tunggu, anak sialan ini anakku. Apa salahnya aku memukulnya? Sejak kapan orang luar sepertimu ikut campur? Benar, perempuan seperti ini memang pantas dipukul. Atas dasar apa? Cuma karena kamu ibu tiriku, kamu bisa memukulku sesuka hati dan menginjak-injakku sesukamu? Kamu nggak tahu diri. Bajingan menyedihkan. Masih berani membantah. Kalau aku nggak memukulmu sampai tundukan ini, aku akan ganti nama keluargamu. Kalau aku nggak memukulmu sampai tundukan ini, aku akan ganti nama keluargamu. Kamu berani memukul ibuku? Apa kamu bosan hidup? Nah, jangan gegabah melawan orang kaya. Gak akan menguntungkan kita. Tuan Hans, Anda orang besar. Punya uang dan kekuasaan saya tahu. Tapi mendisiplinkan anak saya, itu urusan keluarga. Anda gak bisa ikut campur. Di wilayah keluarga Wendy, bukan giliranmu membuat keributan. Lagi pula, hukum mana yang mengatakan ibu tiri boleh memukul anak sambung suaminya? Perlu saya panggil pengacara ke sini untuk berdebat denganmu? Dan lihat ini urusan keluarga. Atau kamu melakukan kekerasan? Tuan Hans, Anda membelanya seperti ini. Jangan bilang Anda jatuh hati sama perempuan ini. Hah? Kita baru saling kenal 2 hari. Tapi melihat ibu dan anak ini diperlakukan gak adil, aku merasa sangat gak nyaman. Tuan Hans, kalau Anda menyukainya, kasih kami sebuah villa. Hah? Benar, kasih kami villa besar. Villa besar? Kenapa aku harus memberikannya? Karena kami menukar dia dengan villa itu. Karena Anda menyukainya, tentu Anda harus menyerahkannya. Anda cuma perlu menyerahkan villa itu dan aku akan memutuskan bahwa mulai sekarang dia milikmu. Gimana? Benar, serahkan saja villa itu. Lalu kami serahkan dia dan anak kecil ini sepenuhnya kepadamu. Itu benar-benar keuntungan besar. Mereka itu manusia, bahkan keluargamu sendiri. Namun kamu melihat mereka seperti barang. Kamu lebih buruk dari binatang. Sudah omong kosongnya, serahkan villanya. Sejak kapan aku berhutang villa pada kalian? Kamu pernah kabur 7 tahun lalu, membuatku kehilangan sebuah apartemen mewah. Kamu membuat kami menderita selama 7 tahun. Jadi kami minta kamu menggantinya dengan sebuah villa. Benar, Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan. benar. Kasih kami kompensasi. 7 tahun lalu, kamu menjilat Pak Ian. Dan dengan sendirinya, menerima rumah itu sebagai hadiah lamaran. Kamu memaksaku menikah dengannya. Bagaimana sekarang bisa berubah? Aku yang berhutang pada kalian. Aku ini manusia, bukan milik kalian. Kenapa kalian memperlakukanku seperti barang yang bisa diperjualbelikan? Karena aku kakakmu. Dan aku ibunya, hah? Aku sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Apa salahnya mengambil keuntungan? Aku mencarikannya keluarga yang kaya, tapi dia nggak menghargainya. Bahkan kabur untuk tidur dengan pria lain. Lalu melahirkan beban ini. Maya,
Baby gimana pun juga merupakan cucu perempuanmu. Gimana kamu bisa ucapkan kata-kata sekejam itu? Ini kamu sebut kejam? Aku kasih tahu kau. Kalau aku nggak bisa dapatkan villa itu, aku katakan yang lebih kejam. Sejak aku kecil, setiap kali aku punya uang, kalian merampas semuanya sampai habis. Gimana aku bisa punya uang buat beli villa? Kamu harus belikan villa untuk kakakmu. Pokoknya, kamu harus belikan villa untuk kakakmu. Tak kusangka ada keluarga seperti ini di dunia. Memaksa anak kandungnya sendiri dan adik perempuannya. Bahkan harimau pun gak begitu. Mereka benar-benar lebih buruk dari binatang. Mama, kamu masih punya aku. Baby akan melindungi mama selamanya. Aku ibunya, membesarkannya bertahun-tahun. Apa nggak butuh uang? Menikahkan anak demi uang lamaran, itu hal yang wajar. Kamu jawab, villa ini, kamu mau menyerahkan atau enggak? Tadi kamu bilang hadiah lamarannya apartemen mewah. Kenapa tiba-tiba menjadi sebuah villa? Aduh, apartemen mewah 7 tahun lalu itu sudah bertambah bunga majemuk bertahun-tahun, jadi wajar kalau berubah jadi villa. Kali kali lebih kejam daripada rentenir. Jangan keterlaluan. Dasar anak kurang ajar. Aku sudah besarkan bertahun-tahun, kasih makan, pakaian, tempat tinggal, dan bahkan menyekolahkanmu. Bagian mana yang nggak menghabiskan uang? Menurutku, minta sebuah villa masih terlalu sedikit. Membesarkanku. Sejak kamu menikah dengan ayahku, aku nggak pernah hidup nyaman sekalipun. Aku melakukan semua pekerjaan rumah dan kerja paruh waktu untuk bayar sekolahku. Sementara itu kau cuma memukul dan memarahiku. Beraninya bilang kau membesarkanku. Beraninya bilang kau membesarkanku. Gimana pun juga aku ibumu, jadi kamu harus dengarkanku. Kalian benar-benar kejam. Tuan Hans, kalau Anda menyerahkan villanya, aku rela menerima hinaan Anda. Tapi kalau enggak, berhentilah ikut campur urusan keluargaku. Jangan ceramahi kami. Kalau enggak, aku akan bongkar cerita. Gimana kamu mempermainkan putriku dan meninggalkannya? Keluarga Wendy kalian akan kehilangan muka sepenuhnya, bukan? Kamu mengancamku? Aduh, Anda bercanda, Tuan Hans. Gimana mungkin orang biasa seperti aku berani mengancam miliarder seperti Anda? Aku akan langsung bawa dia dan anak itu pergi, supaya nggak mengganggu jamuan Anda lagi. Anak sialan, ikut aku pulang sekarang. Bos Ian masih mengingatmu. Ayo pergi. Ayo! Lepaskan ibuku. Hampir saja aku lupa anak kecil ini. Coba lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Hans, Anda terlalu nggak masuk akal. Kami minta villa, tapi Anda nggak mau. Aku ingin membawa anakku pergi, tapi Anda keberatan. Sebagai manusia, gimana bisa Anda ingin menang dua sisi? Benar. Entah keluarkan uangnya atau minggir saja. Kalian sudah keterlaluan. Diam kamu. Tuan Hans, untuk orang yang terpandang seperti Anda, villa kecil seperti itu, nggak ada apa-apanya. Lagi pula, kalau Anda membeli yang dewasa, yang kecil kami kasih gratis. Pada akhirnya, Anda tetap dapat keuntungan besar. Maya, kamu benar-benar nggak tahu malu. Ibu tiri ini benar-benar licik. Benar, tak tahu malu. Kamu, Bu, kita sudah membayar untuk pengundang ibu dan anak itu untuk memfitnah dengan tujuan merusak jamuan. Tapi, ibu dan anak itu justru mendapat simpati semua orang. Apa mungkin ini akan berbalik menyerang kita? Punya keluarga seperti itu sudah merupakan noda terbesar bagi dirinya. Meskipun aku punya uang, aku nggak akan menghamburkannya untuk kalian. dasar gak berguna. Ayo ikut aku. Kamu menempel pada bos besar. Kamu dia bahkan gak mau mengeluarkan uang untukmu. Gak mau. Seperti Pak Ian dulu. Ikut aku Ayo. pulang. Ayo, lepaskan aku. Cukup! Aduh, Tuan Hans, kalau Anda nggak tahan melepaskan mereka, maka tunjukkan sedikit ketulusan. Tenang saja, setelah kami mendapatkan sertifikatnya, kami akan langsung pergi. Hah? Oh. Oh. Pergi dari sini sekarang. Baik. Baik, kami pergi. Kami langsung pergi. Kami pergi. Kami pergi. Tunggu. Tunggu. Mulai sekarang, kamu milik Tuan Hans. Jadi yang patuh. Apa kamu dengar? Aku tahu kamu orang baik. Tapi urusan keluargaku, gak seharusnya kamu yang harus menanggungnya. Kamu. Berani sekali kau merobek sertifikat vilaku. Hari ini akan kukasih kau pelajaran keluarga. Kamu.
Aduh, anakku kau nggak apa-apa? Gimana rasanya? Jangan berdiri pura-pura kesakitan saja. Kita peras dia. Aduh anakku, kenapa kamu? Sakit sekali. Aku hampir mati. Ada yang dipukul. Direktur memukul orang. Ada yang dipukul. Hari ini, kalau kamu nggak berganti dengan satu gedung, masalah ini nggak akan selesai. Tadi mereka cuma meminta villa, sekarang minta satu gedung. Mereka bahkan lebih serakah dariku. Hei, kalian berdua, jangan coba memeras keluarga Wendy. Sudah, jangan banyak bicara. Kalau enggak, akan kubongkar semuanya. Di acara pengakuan keluarga, semakin besar kekacauan yang kalian buat, semakin banyak uang yang aku kasih. Tenang saja, Nona. Aku pasti akan menyelesaikannya. Eits, tapi gimana pun juga, kalian nggak boleh mengungkap kami. Ya, mengerti, Bos. Ya ampun, anakku. Oh, Paman tetua, lihat ini jadi kekacauan seperti apa akibat ulah mereka di jamuan ini. Reputasi keluarga Wendy sudah hancur total. Benar. Lihat, mereka makin menjadi-jadi. Menurutku, mereka pasti bersekongkol, berpura-pura bersama, cuma untuk menipu uang kita. Seret mereka semua keluar dan masukkan ke kantor polisi, terutama ibu dan anak itu. Kenapa kamu terus menyasar ibu dan anak itu, Bibi? Hans, aku melakukan ini demi kebaikanmu. kalian semua diam. Paman gak apa-apa. Ayah, gak apa. Cepat, bawa mereka semua keluar dari sini sekarang. Lepaskan aku. Dendi, Paman jatuh sakit gara-gara kamu. Apa kamu masih peduli pada mereka? Usir mereka sejauh mungkin. Lepaskan aku. Pak, ini kacamatanya. Hah? Baby, cucu kandungku. Jangan pergi. Paman, sudah jam berapa sekarang? Masih sempat-sempatnya lihat itu. Anak itu memang bukan cucu kandung Paman. Dasar licik jahat. Seluruh keluargamu pergi dari sini. Kak, kenapa pukul Dendi? Kamu juga pergi dari sini. Baby cucu kandungku, bawa dia ke sini. Ayah, ini semua salahku buat Baby main sandiwara. Permainan ini bisa berakhir sekarang. Anak durhaka. Anak kandungmu sendiri tapi nggak mau mengakuinya. Kurang ajar. Apa ayah salah lihat? Mana mungkin Baby itu anakku? Lihat ini, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa dia benar anak kandungku? Kurang ajar. Bahkan gak berani akui anak kandungmu sendiri dan biarkan dia ditindas oleh orang lain. Apa kamu gak punya hati? Ibu, mereka ngomong apa? Apalagi, dia pasti sudah melihat laporannya. Dia tahu kalau Baby bukan cucunya, jadi dia tanya sama Hans. Mana mungkin? Apa mungkin ada kesalahan sama laporannya? Gak mungkin salah. Dendi, ibuku sama aku sendiri yang ambil rambutmu dan bocah itu ke rumah sakit buat tes identitas. Dokter Bambang sendiri yang serahkan. Mana mungkin salah? Betul itu, Kak. Laporan ini benar-benar asli. Kalau ada satu kata saja, aku, Dendi, bakal mati tanpa keturunan. Betul itu. Aku juga bisa bersaksi kalau laporan ini asli. Kamu dengar itu? Bawa cucuku ke sini cepat. Iya. Paman, laporannya sudah jelas, kenapa masih percaya kata-katanya? Gadis kecil itu bukan cucu kandung Paman. Laporan ini, apa kalian sudah lihat? Apa yang perlu dilihat? Gimana bisa begini? Mana laporannya? Mau lihat hubungan darah? Gimana bisa hasilnya begini? Kak, laporan ini pasti palsu. Benar, laporan ini pasti palsu. Baru saja, siapa yang di sini bersumpah kalau ini asli mereka bakal mati tanpa keturunan? Ya. Beraninya kalian membohongiku. Kak, dengarkan penjelasan kami dulu. Dengerin penjelasan kalian. Sungguh menjijikan. Pengawal, seret dua orang ini keluar dari hadapanku. Kak, tolong jangan.
Siska, dengarkan penjelasan Paman, kami dulu. Dengarkan penjelasan dulu. Paman. Aduh, Aduh, Baby, kamu gak apa-apa? aku nggak apa. Ini semua gara-gara bocah sialan ini. Bikin semuanya hancur, bikin aku kehilangan villa. Ayo jalan. Ibu, nggak apa. Aduh, nggak apa kejar mereka. Kejar mereka. Siska, Baby, kalian berdua di mana? Ada apa sayang? Apa tanganmu luka? Biar ibu lihat. Jangan khawatir, Ma. Baby nggak apa-apa kok. Baby cuma kangen Papa. Ma, apa benar Papa orang jahat? Tinggalin kita, seperti kata mereka. Tolong aku sekali lagi. Aku mohon. Papa, pria paling tampan dan paling baik di dunia. Dia lagi di kota besar, cari uang beli rumah buat kamu. Begitu tabungannya cukup, dia bakal jemput kamu. Baby nggak butuh rumah besar kok. Baby nggak minta macem-macem kok. Baby cuma mau Mama sama Papa. Ma, bilang sama Papa untuk pulang lebih cepat ya. Iya. Mama bakal bilang Papa. Pak Hans, Bapak belum makan seharian. Kenapa nggak makan sedikit? Nggak perlu. Ibu tiri sama kakak tirinya punya rencana jahat. Temukan Siska dan Baby secepat mungkin. Baru aku rasa tenang. Kemana bocah itu kaburnya? Begitu aku tangkap dia, bakal ku habisi dia. Aduh, Bu, jangan gitu dong. Pak Ian niat tukar apartemen lebih dari 200 meter buat dia. Gak nyangka ya, benar-benar gak nyangka. Adikmu itu sudah punya anak, tapi masih ada yang mau nampung dia. Hai cantik. Ayo kejar. Mundur kamu. Mundur. Ayo jalan. Serius deh. Gak tahu cara menghargai wanita. Hai cantik, kita sudah gak ketemu selama 7 tahun. Dan kamu masih tetap cantik seperti dulu. Apa yang kalian lakukan itu melanggar hukum. Cantik, aku benar-benar suka kamu. Cuma buat menikahimu. Aku bahkan setuju kasih ibumu apartemen mewah. Nantinya, kamu harus menurut sama aku. Dan keluarga kita bertiga ini bakal hidup enak. Aku janji, gak bakal ungkit masa lalu. Kalau enggak, aku terpaksa jual bocah ini buat balikin modal. Kau mau apa? Iya, maksudmu apa? Oh, gadis kecil ini. Benar-benar anakmu ya. Kelihatannya pintar juga kalau dijual. Pasti harganya lumayan. Sakit. Maya sudah terima barang-barangmu. Jadi nikahi dia saja. Apa hubungannya sama aku? Pak Ian, lihat, kami sudah bawa dia ke hadapan Bapak. Jadi soal rumahnya, Oh, gak usah buru-buru. Begitu dia sama aku sudah jadian, aku bakal kasih kalian. Hei, halo? Boleh saya tanya Siska kemana? Siska? Iya, Siska. Apa Bapak tahu? Siska... Siska sudah nikah di Banyuwangi. Pesta pernikahannya digelar hari ini. Ayo kita ke sana. lepaskan aku. Hari ini hari besar. Pengantin ini benar-benar cantik. Dia sama Pak Ivan benar-benar pasangan yang cocok. Siska lumayan beruntung ya, bawa-bawa anak. Tapi bisa nikah sama pria hebat seperti Pak Ian. Kalau kalian suka dia, nikahi saja dia sendiri. Kenapa kalian paksa mamaku nikah sama dia?
Sudah dapat nomor telepon Maya dan Doni? Sudah, Pak. Pak Hans, ini nomornya. Cepat, telepon mereka. Kupukul kau. Aduh. Halo, ini siapa? Aku Hans. Kalian bawa Siska kemana sama anaknya? Kalau salah satu dari mereka lecet sedikit saja, kalian gak akan lolos. Apartemen mewah. Apartemen mewah itu. Apartemen mewah 200 meter. Kamu... Lebih cepat. Tim medis harus ikuti aku. Ya iya Pak, begitu Pak Ian sudah jadi ya. Dia bakal kasih kita rumah itu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat layani dia. Pergi kamu. Oke. Aku bakal bawa kamu ke ranjang. Pelan-pelan saja. Ayo. Lepaskan aku nggak mau. Halo? Balikin Siska sama Baby dan unit terbaik villa baru di tepi timur bakal jadi milik kalian. Komplek villa? Unit yang terbaik. Tapi kalau lecet sedikit saja, aku bakal habisi kalian. Hei cantik, aku datang. Buka pintunya. Dasar bodoh. Tabrak pintunya. Matilah kamu. Lari. Cepat lari. Cepat. Astaga, sialan. Baby. Kalian pikir masih bisa lari? Apa keluargamu lagi main-main sama aku? Ibu! Hajar mereka sampai mati. Apa kalian bodoh? Hajar ibu dan anak itu. Hei cantik, abaikan saja. Ayo nikmati malam pertama kita. Iya, beraninya memukulku. Pak Hans gak bakal diam. Masih mau bohongin aku? Pahan seapaan? Pimpinan grup Wendy. Hans! Pak Hans lagi cari mereka. Kalau kamu sentuh mereka, Pak Hans gak bakal diam. Hans, dia lagi cari kita. Betul itu. Apa kalian pikir aku bodoh? Kenapa Pak Hans mau lirik wanita yang sudah punya anak? Dia mungkin dianggap lumayan cantik di tempat terpencil ini. Tapi gimana bisa dia mimpi mau deketin Pak Hans? Mana aku tahu kenapa Pak Hans peduli sama dia. Aku nggak bohong. Kalau nggak percaya, aku telepon dia sekarang. Cindy. Apalagi ini? Aku nggak peduli siapa kamu. Siska, wanitaku. Coba tanya-tanya di Banyuwangi. Siapa yang gak kenal aku? Iya. Aku ini pemasok grup Wendy. Masih berani rebut sama aku? Ian ya. Mulai detik ini kamu bukan lagi pemasok grup Wendy. Berapa lama lagi? Hampir sampai, 3 menit lagi. Lebih cepat. Oh, bilang semua pemasok grup Wendy masukkan Ian ke daftar hitam. Baik. Dasar tua sialan. Kamu bohongin aku 7 tahun lalu. Dan biarkan gadis ini kabur. Apa kamu mau nipu aku lagi sekarang? Apartemen kecilmu itu nggak ada apa-apanya. Pak Hans sudah janji. Unit terbaik di kompleks villa baru di tepi kota. Asal kamu tahu ya, lepaskan dia sekarang juga. Kalau nggak Pak Hans bakal kesini, tahu-tahu kamu udah mati. Benar. Kupikir kalian menyelamatkanku karena kasihan. Ternyata mau jual aku dengan harga lebih tinggi. Kalian benar-benar binatang. Betul itu, binatang. Hei cantik, aku nggak seperti mereka. Perasaanku tulus. Kalau kamu mau sama aku juga bakal perlakukan anakmu dengan baik. Oh, Baby nggak butuh kamu. Baby punya papa. kamu. Kalau sentuh anakku, aku bakal lawan. Kita bakal bahagia nantinya. Istriku, aku bakal perlakukan baik-baik. Siapa istrimu? Jangan panggil aku begitu. Kenapa? Pesta sudah disiapkan. Kamu sudah pakai baju pengantinnya. Jadi kenapa bukan istriku? Oh, aku ngerti. Apa kita belum nikmati malam pertama? Ayo jalan, kita nikmati malam pertama. Malam pertama. Lepaskan aku. Kurang ajar. Baby.
Astaga, Baby. Pak, saya lihat mereka di Banyuwangi. Kamu temui mereka. Ke sana, sekarang juga. Bocah kecil itu terluka parah. Apa Pak Hans bakal habisi aku? Kenapa ibu nakut-nakutin? Gimana kalau ibu sama anak itu sudah hancurkan pesta keluarga itu? Jadi dia mau balas dendam. Kalau gitu Pak Hans gak perlu turun tangan. Masuk akal juga. Sangat masuk akal. Kamu gimana? Jangan takutin Mama. Baby. Aku gak sengaja dorong dia. Enggak, dia tadi baik-baik saja. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Jauhi dia. Aku bawa ke rumah sakit sendiri. Gak bisa. Tanpa malam pertama, kamu gak boleh pergi. Kamu, bawa dia ke rumah sakit. Aku harus bawa anakku ke rumah sakit. Aku harus bawa anakku ke rumah sakit. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya nendang aku. Mau mati? Segera bawa ke medis. Kamu nggak apa? Serang dia. Hati-hati. Wah. Jangan kemana-mana. Kalau mendekat aku panggil polisi. Habislah kita. Pak Hans sungguh peduli sama gadis itu. Sekarang, dia sama anaknya terluka parah. Pak Hans bakal habisi aku. Ya ampun, Bu. Bodoh sekali sih. Apa ibu lupa? Kalau ibu itu ibu sahnya Siska. Dan aku itu kakaknya. Kalau Pak Hans sudah naksir dia, berarti kita ini kerabat grup Wendy. Kita ini ibu mertua dan kakak iparnya. Ayo jalan. Berhenti. Siska istriku. Kamu gak bisa bawa dia pergi. Kamu gak punya malu? Sifatmu begini masih mau berebut istri dengan Pak Hans. Pak Hans, tenang saja. Aku cuma terima Bapak jadi menantuku. Pak Hans, aku cuma akui Bapak sebagai kakak ipar. Gak ada surat nikah, gak malam pertama. Mana bisa adikku jadi istrimu? Cepat lepaskan. Kasih Pak Hans jalan. Istriku, cintaku tulus. Jangan pergi dan tinggalkan aku. Istriku. Benar-benar gak masuk akal. Lepaskan dia. Jangan halangi anakku sama menantuku ke rumah sakit. Lepaskan tanganmu. Lepas. Ayo jalan. Nah, tetap di sini awasi dia. Aku mau ngejar kakak iparmu. Iya, Bu. Menantuku tersayang, tunggu aku, tunggu aku. Baby. Gimana keadaan menantuku dan babynya juga? Baby sudah dibawa ke rumah sakit. Siapa yang lakuin ini? Siapa yang berani lukai cucu sama menantu Wendy? Ini semua gara-gara Ian itu. Dia mau paksa anakku nikah sama dia, dorong anakku sama cucuku sampai begini. Maya, bisa-bisanya ngomong begitu. Kamu sudah terima uang ya sebelum menjual aku kan? Ngomong sembarangan. Anakku sayang, mana mungkin ibu tega menjualmu? Kita semua dipaksa Ian itu. Apa kamu lupa? Pas dia coba lecehin kamu, aku yang menyelamatkanmu. Pak Hans, aku sudah lakuin yang kamu minta. Balikin gadis ini sama Bapak dalam keadaan aman dan tanpa luka sedikit pun. Saya jamin, kalau Ian itu belum menyentuh dia sama sekali. Pengawal, tangkap Maya, Doni, Ian dan semua anak buahnya. Bawa mereka ke kantor polisi. Grup Wendy gak bakal diam saja. Jangan khawatir. Baby bakal baik-baik saja. Aku minta maaf. Aku telat. Pak Hans, terima kasih sudah selamatin saya sama anak saya. Saya sudah repotin Pak Hans. Pak Hans, saya mohon, asal baby sampai ke rumah sakit dengan selamat. Nanti saya pasti bakal... Maafin aku, Siska. Sebenarnya aku ayah kandung baby. Minta maaf gak jagain kamu sama anak kita. Tolong jangan khawatir. Mulai sekarang,
Aku bakal lindungin kamu dan baby seumur hidup. Pa, baby sudah baik sekarang. Dia bakal segera bangun. Ini semua salahmu. Hah? Kenapa nggak akui dari awal, biar nggak sampai begini? Pak Hans, apa kalian semua yakin nggak salah orang? Aku cuma gadis desa biasa. Siska, apa kamu sudah lupa? 7 tahun lalu, di Desa Agung, saat lagi hujan. Tolong aku. Tolong. Di dalam mobil itu, Itu kamu? itu aku. Aku ayah kandung baby. Jadi apa kamu bersedia menerimaku? Apa kamu mau menerimaku? Baby, kamu punya papa sekarang. Papa, Iya, baby. Aku ini papa kandungmu. Baby, kakek ini kakekmu. kakek. Oh, cucuku yang manis. Sudah sangat menderita. Kakek janji, mulai sekarang gak ada yang berani ganggu kamu lagi. Segala hal terbaik di dunia ini, kakek bakal kasih semuanya. Mulai sekarang kakek bakal jagain kamu. Mama, apa kita sudah mati? Kenapa ini rasanya seperti mimpi? Kamu nggak lagi mimpi kok. Baby benar-benar punya papa sekarang. Oh, dan punya kakek juga. Kakek, Oh, baby. Papa, Mama, akhirnya kita punya rumah. Dulu kita nggak punya. Betul sekali. Siska. Akhirnya kita punya rumah. Kasih kakek. Papa sudah pulang. Baby, lihat papa sudah balik. Wah, Pak, semenjak Nona balik sama putri kecil, kesehatan dan semangat Bapak jadi jauh lebih baik. Gak pakai tongkat lagi, bahkan bisa main bola sama putri kecil Anda. tentu saja. Aku sudah nunggu begitu lama agar Hans bawa istri sama anaknya pulang. Sepertinya aku juga harus cepat pulang. Didik anakku sendiri, harus paksa dia cepat bawa pulang menantu. Kamu gak bakal bisa nyusul aku. Aku sebentar lagi punya lebih banyak cucu buat digendong. Papa, jangan pamer. Baby bahkan belum setahun balik, tapi semua orang di Jakarta sudah tahu kalau punya cucu. Kapan aku pamer? Bahkan kalau mau pamer pun, mereka gak punya siapa-siapa. Ayah, tunggu saja sampai aku melahirkan. Nanti bisa aja ketiga cucu ayah pamer di luar. Dokter bilang, kali ini bayinya kembar. Wah, selamat Pak. Kalian dengar itu? Bayinya kembar. Ini luar biasa. Siska, kamu benar-benar kebanggaan terbesar keluarga Wendy. Apapun yang kamu mau, bilang saja. Bakal aku belikan semuanya. Mama, biar baby bantu. Hati-hati ya, jangan tersandung ya. Ayah sudah belikan lebih dari cukup. Sekarang, aku cuma harap seluruh keluarga selalu sehat dan hidup bahagia seperti ini. Itu lebih dari cukup.